Maka kita harus waspadai 3 godaan, 3 ta itu: harta, tahta, cinta. Ada guru-guru yang kalau sudah mulai dikenal itu dia bisa tergoda oleh harta. Jadi dia memanfaatkan tugasnya itu untuk mendapatkan harta yang dulu dia tidak miliki misalnya. Yang terjadi kemudian apa? Harta yang duniawi, materi dia dapatkan, tapi aliran kecerdasan, pesan-pesan itu yang menghilang. Yang kedua, kalau dia tergoda oleh tahta, dia mendapatkan tahta, jadi dihormati, taklid, ya. Tapi dia kehilangan tahta lain, yaitu apa? Bisa duduk dekat di bawah guru semesta. Tapi begitu kita bergeser sedikit, kena lagi harta, tahta, cinta yang duniawi, yang ini menghilang, yang ini kita dapatkan. Dipuja-puja sebagai guru, dihormati, kayak dijadikan raja, dimuliakan, gitu misalnya. Kemudian harta kita dapatkan, semua orang menyumbang ini, nyumbang itu, dan sebagainya. Cinta yang tanda petik, cinta duniawi lah, antara murid sama guru, bla bla bla, segala macam. Ini kita dapatkan, ini yang menghilang. Nah, penderitaan saya bukan di sini, Mas Hendra. Teman-teman dimanapun berada, hari ini kita akan belajar lagi bersama dengan guru kita, Dr. Iwayan Mustika. Terima kasih banyak, Pak. Ya, malam Mas Hendra. Masih setia di Ngaji Roso. Jadi teman-teman, aku tuh tadi sempat ikut acara Pak Wayan ya di Cibubur gitu. Pak Wayan tuh memang bagiku gitu ya, beliau istimewa gitu ya. Saya baru masuk langsung disambut sama beliau gitu. Jadi kayak apa ya, kayak kita tuh, kayak aku tuh kayak ketemu seorang ayah gitu. Dan tantangan di Ngaji Roso tuh teman-teman, yang jadi tantangan di Ngaji Roso itu adalah bagaimana selalu menyajikan, menghadirkan guru-guru spiritual yang memang benar-benar tulus untuk kemudian berbagi, mengabdikan diri, menafkahkan ilmu untuk banyak orang gitu. Karena bagaimanapun juga saya paling sedih kalau misalnya orang udah dipercaya banyak orang, jadi guru spiritual, udah punya banyak pengikut, tapi justru memanfaatkan yang tidak-tidak, baik dalam konteks finansial maupun dalam urusan-urusan lainnya. Oleh sebab itu saya menghimbau, mari kita sama-sama selektif ketika belajar apapun. Mau belajar tentang spiritual, finansial, atau apapun, kita harus objektif, kita harus selektif, tetap menggunakan nalar dan rasa gitu. Nah, saya ingin Pak Wayan sedikit mengelaborasi tentang hal ini. Jujur ini adalah keresahan saya, Pak. Ini adalah keresahan saya. Mungkin Pak Wayan juga bisa menangkap gitu ya, tantangannya Ngaji Roso seperti itu, Pak Wayan. Nah, oleh sebab itu tolong beri advice, berikan kami saran gitu ya, dalam belajar harus bagaimana supaya tidak taklid buta kepada guru, pengajar, dan lain sebagainya. Seperti itu Pak Wayan, monggo. Ya, selamat malam Mas Hendra. Malam. Sampai selamat berjumpa kembali teman-teman yang hadir di sini. Saya sekitar tahun berapa ya Mas Hendra? Setelah tahun 2012, saya merasakan sesuatu ketika terkonek dengan seorang guru, dan saya merasakan ada sesuatu yang beliau tidak waspadai, yaitu godaan. Jadi waktu itu saya menulis sebuah artikel yang saya kemudian minta di-share di sebuah media spiritual. Siapa tahu dibaca oleh guru-guru spiritual atau mungkin orang-orang yang belajar agama atau belajar yang lain-lain. Saya tulis di situ. Judulnya Godaan Halus Seorang Guru. Jadi dalam tulisan saya waktu itu saya ingat sekali. Saya mengingatkan, terutama sebenarnya mengingatkan diri sendiri. Untuk ketika kita mendapatkan berkah tugas yang berat sebagai seorang guru, memberikan pencerahan, misalnya begitu. Maka kita harus waspadai 3 godaan, 3 ta itu: harta, tahta, cinta. Ada guru-guru yang kalau sudah mulai dikenal itu dia bisa tergoda oleh harta.
Jadi dia memanfaatkan tugasnya itu untuk mendapatkan harta yang dulu dia tidak miliki misalnya. Yang terjadi kemudian apa? Harta yang duniawi, materi dia dapatkan, tapi aliran kecerdasan, pesan-pesan itu yang menghilang. Yang kedua, kalau dia tergoda oleh tahta, dia mendapatkan tahta, jadi dihormati, taklid, ya. Tapi dia kehilangan tahta lain, yaitu apa? Bisa duduk dekat di bawah guru semesta itu sendiri. Itu yang hilang. Dia tidak terkonek lagi dengan guru semesta yang memberikannya pengetahuan-pengetahuan baru yang mengungkap misteri-misteri yang lama nggak dipahaminya. Yang ketiga, kalau dia tergoda sama cinta duniawi gitu, nanti dia akan kehilangan cinta yang lain, yaitu cinta semesta itu sendiri pada dirinya. Nah, dan setelah saya menyadari hal itu, saya lalu mengamati, membuktikan kebenaran apa yang diingatkan kepada saya. Karena diingatkan terus nih saya, Mas Hendra. Begitu saya perhatikan, oh ya beneran gitu. Nah, jadi sejak itulah kemudian saya selalu diingatkan, kamu jangan begini gitu. Jadi artinya ada bahasa Bali, kamu jangan ngenah pelak gitu. Bahasa Balinya ngenah pelak itu susah dijelasin. Jangan macam-macam gitulah intinya, jangan macam-macam dalam tugas ini gitu. Siap gitu. Nah, ketika itu yang kita dapatkan, yang ini menghilang karena harta tata cinta rohani, harta tata cinta duniawi. Begitu kita masuk ke spiritual, harusnya kita mendekat kepada harta tata cinta rohani. Tahtanya adalah kita bisa duduk dekat dengan sang guru sejati. Hartanya adalah kita dialirkan banyak pengetahuan, pesan-pesan yang tidak akan habis, pengetahuan dibagi-bagikan nggak akan ada habisnya. Lalu kita akan merasakan cinta yang mendalam dari semesta itu kepada kita. Kita akan merasakan bagaimana tanam-tanaman kok sepertinya penuh cinta, semua penuh cinta gitu. Tapi begitu kita bergeser sedikit, kena lagi harta tata cinta yang duniawi, yang ini menghilang, yang ini kita dapatkan. Dipuja-puja sebagai guru, dihormati, kayak dijadikan raja, dimuliakan gitu misalnya. Kemudian harta kita dapatkan, semua orang menyumbang ini, nyumbang itu dan sebagainya. Cinta yang tanda petik, cinta duniawi lah antara murid sama guru, bla 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 segala macam. Ini kita dapatkan, ini yang menghilang. Nah, penderitaan saya bukan di sini, Mas Hendra. Saya tidak pernah menderita karena tidak mendapatkan harta tahta cinta duniawi. Tapi saya dari kecil itu menderita karena tidak mendapatkan harta tahta cinta dari semesta dalam bentuk hartanya pengetahuan. Saya menderitanya di situ. Jadi ketika saya mendapatkannya sekarang, saya nggak mau kehilangan itu. Gitu. Nafsunya itu ke pengetahuan gitu. Nafsunya saya ke pengetahuan. Cintanya saya tuh semacam kerinduan yang mendalam kepada semesta itu sendiri, Mas Hendra. Jadi ketika saya mendapatkan itu, saya nggak mau kehilangan itu. Itu, Mas Hendra. Jadi yang ini nggak apa-apa, yang penting ini nggak hilang gitu. Karena apa? Kalau saya sudah dapatkan ini, saya bisa membagikan cinta itu kepada banyak, bukan hanya kepada manusia, kepada makhluk, kepada tanam-tanaman, kepada alam, dan tidak akan habis. Ketika saya mendapatkan pengetahuan itu, saya bagikan nggak habis-habis gitu. Itu kebahagiaan saya, Mas Hendra, karena saya dulu menderitanya itu. Kalau menderita nggak makan itu sudah, saya udah lewatin, udah nggak mikir itu lagi gitu. Ya mudah-mudahan nular lah ya. Kita semuanya juga rindu pada pengetahuan. Kohen, selamat malam Kohen. Aduh, lama gak jumpa sama Kohen. Sehat Kohen. Nah, ini nih menarik banget gitu ya. Jarang orang punya mesin tubuh yang seperti itu. Aku bilangnya mesin tubuh sih. Karena memang gak bisa loh ya. Kita itu pengen tiru-tiru orang lain tuh kadang hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengenali diri kita sendiri gitu, mengenali mesin tubuh kita sendiri gitu ya. Memang grand design-nya Pawayan tuh kayak gitu, makanya saya selalu senang ketika kemudian bisa terhubung dengan Pawayan seperti itu gitu. Nah Pawayan, saya pengen kembali lagi soal mesin tubuh tadi Pak. Ternyata
ketika saya memperdalam tentang human design, gitu ya, kepala orang tuh ternyata memang beda-beda gitu. Saya tuh baru sadar, pantes saya itu kalau mengimajinasikan sesuatu itu gampang sekali terwujud gitu. Setelah saya memahami human design gitu. Nah kan, cuman masalahnya kan setiap orang tuh mesin tubuhnya beda-beda gitu kan. Mesin tubuhnya beda-beda gitu. Yang satu disuruh afirmasi gini-gini cepet, satunya lambat dan lain sebagainya gitu. Nah, sebagai guru spiritual gitu, bagaimana Pak Wayan memberikan saran-saran ketika ada orang konsultasi, sementara Pak Wayan kan juga harus tahu ini orang karakternya gimana, cocok nggak ya kayak gitu. Nah, itu tantangannya seperti apa sih, Pak? Saya bisa menangkap tanda petik ya Mas Hendra. Ketika dia bicara, ketika dia bertanya, nah situ ketahuan seberapa yang boleh diberi, seberapa enggak. Selain itu nanti pada saat dia nanya sesuatu, saya ingin memberi lebih, di dalam itu menghalangi. Tiba-tiba seakan ada yang tercekat, dia belum boleh tahu. Makanya saya sebenarnya kalau secara langsung orang per orang itu milih-milih dalam arti ini boleh diketahui, ini boleh enggak. Kalau dia nggak cocok, belum saatnya tahu, saya paling sering mengatakan saya nggak tahu. Saya menyembunyikan apa yang saya tahu gitu. Atau memberikan pemahaman yang sama tapi dengan analogi yang berbeda. Oke. Supaya dia Jadi kayak ada ngerem sendiri gitu ada ya? ngerem, ada gitu. Yang saya tahu gitu, nggak boleh. Gitu. Iya. Tapi nanti kapan datang orang yang memang memiliki sebuah kerinduan yang tidak dibuat-buat, ada ketulusan kerinduan di dalam. Saya ketemu dia aja saya sudah merasakan sesuatu itu bergetar. Bisa duluan saya nangis. Nangis karena apa? Merasakan penderitaannya gitu. Jadi saya malah lebih suka dengerin dia sambil diam, sambil menahan tangis gitu. Karena merasakan penderitaannya, ada yang begitu. Nah, suatu hari itu Pak, ada tamu gitu ya, ngobrol sama saya, adalah ya kali kalau 4-5 jam gitu, jarang-jarang saya terima tamu sampai segitu lama gitu. Terus kemudian selesai saya ngobrol tuh Pak, mereka semangat, tamunya semangat, kayak menyala lagi harapannya gitu. Tapi setelah itu saya tuh kayak ngedrop banget gitu. Setelah itu tuh kayak ada sesuatu yang hilang dalam diri saya gitu. Ini gimana? Aku jadi kayak kelelahan banget gitu. Suatu hari balik lagi ke human design. Ternyata mesin tubuhku itu ibaratnya aku tuh kayak spon gitu. Jadi menyerap. Bahasanya kayak gitu Pak. Terus kemudian aku inget-inget kalau pas acara offline gitu, aku tuh selalu kalau bisa tuh menghindari ketemu banyak orang tuh lebih seneng sendiri gitu Pak. Nah mungkin ada kaitannya juga sama mesin tubuh saya kayak gitu. Nah yang jadi masalah, nah gimana itu kalau kondisinya kayak gitu Pak Wayan? Kan di satu sisi kita juga harus bersosialisasi dengan peserta, dengan tamu dan lain sebagainya, kan nggak boleh juga terus kemudian semacam kayak kita ada dikotomi kayak gitu. Nah mensiasatinya biar nggak ngedrop seperti yang saya alami itu kudu gimana? Kalau saya itu Mas Hendra, begitu ketemu sama orang banyak, saya melakukan sebuah semacam ya kalau misalnya Superman ini, Superman kalau ditembakin dia pasang jubahnya kayak gitu kan. Jadi saya seperti tiba-tiba switch ke arah saya jadi orang biasa. Orang biasa yang bukan spon yang bisa menangkap kesedihannya itu apa gitu. Jadi seakan-akan pada saat saya ngobrol depan orang banyak, ya benar-benar saya jadi orang yang lain dalam arti yang seperti saya kurangi potase empati saya gitu. Saya sembunyiin jauh-jauh di dalam gitu. Makanya sering saya ketemu orang modenya itu diganti Pak ya. Modenya diganti. Tapi begitu saya menangkap sedikit, ini enggak, langsung saya kasih tanda, nanti ketemu saya aja. Nanti kita ke rumah aja, ngobrol di rumah aja gitu. Karena kalau dia nanya di sana dan saya merasakan sesuatu yang bisa berpengaruh pada empati, dan itu bisa bikin saya nangis di depan orang banyak, misalnya pingin memeluk dia seperti rasaan seorang orang tua pada anak, itu kan berbahaya di depan orang banyak. Karena apa? Nanti yang lain juga merasakan getarannya, saya kelelahan jadinya Mas. Jadi saya tahan untuk apa? Untuk ngobrol biasa, naik ke rumah aja. Tapi bener kan, Pak Wayan juga pasti pernah merasakan itu kan ya, kelelahan. Aku sendiri kalau heran gitu loh. Iya, makanya saya sering bilang jangan adain acara gini ya gitu. Nanti begitu 1 orang 2 orang rindu itu diizinkan,
bertemu dengan kerinduan yang besar, saya harus menerima kerinduan lebih banyak orang lagi di situ, kan berat. Habis itu Mas Hendra, oh itu ringan Mas Hendra. Kalau cuman capek itu ringan. Dulu tuh saya sampai sesak, Aduh, sampai nguik-nguik itu pulang dari acara. saya tuh kan orangnya, saya tuh orangnya rasional banget sih Pak, nggak percaya gitu-gituan. Cuman akhirnya karena ngalamin sendiri gitu, jadi kayak mikir gitu, apa ya aku ini gitu kan. Ya, empatinya sudah bangkit. Ketika empati kita sudah bangkit, jadi kita ikut merasakan. Ya, ikut merasakan bebannya dia. Seperti kita memindahkan bebannya dia ke bebannya kita. Nah, itu dia masalah. Dia ringan tapi kita yang jadi habis energi. Bukan kayak sedot-sedot energi gitu, bukan. Tapi kita empati, kita membuat kita jadi ikut sedih gitu kan. Merasakan dia gitu. Tapi menariknya kalau orang itu bahagia, gembira, kita ikut merasakan energi kebahagiaan itu, Mas Hendra. Gitu. Serunya di situ. Iya, seru tapi minimal kan apa-apa tuh, saya tuh sekarang lagi ada di fase tuh kayak seru gitu Pak. Hidup saya tuh akhir-akhir ini tuh seru banget. Serunya tuh saya selalu diajarin sesuatu hal yang baru lewat kejadian dan peristiwa, dialektika semesta yang indah sekali pokoknya. Jadi kayak bukan apa-apa ya, kayak aku nggak bernafsu lagi berguru sama manusia gitu ibaratnya gitu. Nggak tahu itu fase apa, tapi saya bener-bener makin mencintai diri saya sendiri gitu ya. Makin pede, ternyata aku juga bisa juga ya, sedikit-sedikit nular kayak Pak Wayan gitu kan. Rasa sombongnya kayak gitu Pak. Nah saya idealisme, bukan idealisme ya, keinginan saya seperti itu Mas Hendra, supaya orang tuh bisa ngerasain sendiri gitu apa yang saya rasain gitu. Seneng kalau saya udah gitu, oh ya udah ngerti kan rasanya gitu loh. Iya, makanya gitu. Dan aku juga bukan tipologi orang yang ketika kemudian misalnya mau ngambil keputusan gitu Pak Wayan ya. Ngambil keputusan tuh bukan langsung tiba-tiba dapat insight, oh ini, oh enggak, aku bukan tipe orang yang seperti itu. Setelah aku pelajari mesin tubuh, oh ternyata aku tuh cuma butuh pantulan. Aku cerita ke Pak Wayan, cerita ke Mas Habib, cerita ke gini, pantulkan sendiri nanti. Jadi aku nggak butuh sebenarnya untuk masukan dari orang lain kayak gitu. Jadi kayak makin mengenal diri gitu. Makin mengenal diri. Nah, blessingnya lagi, menariknya lagi. Waktu saya di Bali, waktu itu di Ubud kalau nggak salah gitu kan. Setelah ngonten sama Pak Wayan, ngonten sama Gus Teje, dan beberapa narasumber lain gitu, malam-malam aku menelusuri yang namanya ajaran leluhur Bali. Kalau di Jawa itu namanya primbon lah ya, primbon. Aku tuh kayak bener-bener kaget banget gitu. Dari situlah lahirnya blueprint jiwa Pak. Dan teman-teman yang habis baca blueprint jiwanya itu rata-rata, Mas tolong dong buat anak saya, buat adik saya gitu. Karena kayak dia membaca kebenaran hidupnya gitu. Nah pertanyaan saya, bagaimana kemudian leluhur-leluhur kita itu kok bisa mewariskan ilmu itu, dan itu bisa mendeteksi Hendra tuh luka inner child-nya di sini, solusinya ini, action plan-nya setelah ini akan seharusnya seperti ini. Kayak kita dituntun banget, jadi guidance gitu. Pak Wayan bicara tentang kesaktian, kehebatan leluhur-leluhur kita yang mewariskan itu kepada kita, yang justru kadang kita abe dan justru malah kagum sama warisan dari agama lain atau dari ajaran spiritual lain yang bukan milik kita sendiri, itu gimana Pak? Pernah nonton TikTok yang isinya Profesor Bagus Mulyadi ya? Tahu. Beliau cerita tentang bagaimana pengetahuan spiritual leluhur itu juga sesuatu yang beliau dosen di Inggris ya kalau nggak salah. Bahkan beliau padahal ngajar di luar kan gitu. Kalau kita melihat bagaimana Charles Darwin mengamati, observasional, mengamati burung finch, kemudian melihat akhirnya menyimpulkan sebuah evolusi karena melihat pola-pola bentuk paruh, pola-pola bentuk segala macamnya gitu. Nah, orang-orang leluhur dulu dari Jawa yang pindah ke Bali nggak tahu bagaimana caranya mereka mengobservasi kalau orang lahir begini uripnya sekian gitu.
orang lahir hari ini uripnya sekian. Jadi urip itu artinya semacam nyawanya lah, hidup. Urip itu hidup, tapi nyawanya sekian, jadi ngedropnya segini, ketemu urip segini dia akan ngedrop atau apa gitu. Nanti dihitung. Nggak tahu bagaimana mereka mencatat sedemikian rupa pola-pola mengagumkan itu, sehingga akhirnya memberi setiap hari itu ada uripnya. Misalnya Saptawara ya, 5-7 hari, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat dan sebagainya lah gitu. Kemudian ada Pancawara gitu, Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon, atau kalau di Bali Umanis, itu diukur-ukur itu. Misalnya Pancawara ya, uripnya itu Maya tu Patus Ma tu 5 ya, 9 tu 7 4 terus 8 Maya tu Patus gitu. Jadi dia hitung, kemudian kalau ketemu sama Saptawara hari Senin Legi gitu misalnya, dihitung, oh uripnya misalnya 13, nanti anak yang lahir begini uripnya 13, nanti umur sekian polanya begini. Jadi kayak gitu Mas Hendra. Ya kayak kita misalnya kamu nyari kuota berapa, 18 giga, kalau sering dipakai begini ya cepat ngedrop, habis kuotanya, nggak bisa pakai live lagi. Nah kayak gitu Mas Hendra, dan dia mengamati itu Mas Hendra. Itu kan berdasarkan, kalau orang Jawa bilang tuh ilmu titen nggak sih? Iya. Jadi leluhur kita, mbah-mbah kita tuh dulu kayak melihat, oh polanya kayak gini gitu, sehingga jadi sebuah pakem. Iya. Makanya ada weton, ada ini, ada itu gitu. Bahkan kalau pas kan, apalagi bagaimanapun juga kan dilihat dari hari lahir kita ya Pak ya, tanggal lahir kita gitu kan. Terus oh kalau pas hari ini kalau bisa jangan keluar, jangan bepergian, kan ada di Jawa kan ada. Nah ternyata di Warige sama ada. Itu di blueprint jiwa kita itu ada Pak, hari yang buat kamu beruntung, ya kan. Dan lain-lain lengkap sekali, sampai kalau blueprint jiwa premium itu sampai 46 halaman ya Beb ya. Lebih sekarang ya? Lebih ya. Mas Hendra pernah dengar, tapi belum pernah zaman sekarang itu udah Mas Hendra nggak dengar karena beliau sudah almarhum. Saya waktu itu kayaknya tugas di Singaraja, zamannya seorang gubernur itu. Nama beliau Warige Blog. Warige Blog. Blog artinya bodoh. Oh. Padahal beliau seorang pendeta ahli Warige. Ahli Ari Primbon itulah. Ini saya dengar cerita waktu itu bahwa ada pertempuran dua calon gubernur. Nah, secara de facto ya di atas kertas, bukan de facto ya, secara di atas kertas yang menang calon A, secara Warige yang menang calon B. Oke. Ini nggak mungkin menang secara kertas karena ini penguasa, artinya iya secara de facto, secara ini yang si A menang, tapi secara Warige si B menang. Nah pergi ke sana, oh nggak usah, kamu yang menang. Beneran menang si B Mas. Ini langsung. Nah akhirnya si tempat itu sering dikunjungi orang-orang. Cocok nggak saya jadi begini, cocok nggak saya jadi begini. Begitu dibilang jangan maju sekarang, ya nggak maju, nanti kamu rugi gitu. Uangmu habis, nggak usah maju sekarang. Oh ya nurut, nggak jadi gitu. Dan benar nggak jadi, artinya kalau peluangnya tiba-tiba mengecil gitu. Tapi kalau ada orang yang tampak secara kertas peluangnya kecil, tapi secara kelahiran, Warige dan sebagainya itu kamu peluang besar, maju aja walaupun dia ragu, tapi karena percaya ya udah jadi gitu. Nah itu sebabnya ini beliau yang almarhum itu sampai orang rela bayar, bukan mengaturkan punya istilahnya, banyak sampai begitunya, tapi beliau cuek nggak terlalu mikirin itu gitu. Itu menariknya. Nah, dan memang butuh ketekunan khusus Mas, karena kita harus hafal banyak sekali Mas, hafal banyak sekali. Kemudian cari jodoh, kita mengukur neptunya. Betul. Berat itu. Tapi kan paling enggak teman-teman ini sangat membantu Pak, karena kita belum ada 4 bulan ya Beb ya. Udah 2000 lebih gitu teman-teman yang pesan. Jadi ini membantu ini Pak untuk mendeteksi semacam kayak bakat dan potensi anak. Kita kan tahu ya bahwa mewariskan harta saja itu kan nggak bagus buat anak-anak. Kita harus mewariskan skill, mewariskan knowledge, mewariskan kegagalan-kegagalan, ya kan, biar mereka jatah gagalnya habis gitu. Tapi kan juga
kalau bisa kan sebagai orang tua tetaplah mewariskan kemakmuran lah ya. Tapi kan itu semuanya kan bisa berjalan secara proporsional gitu ya. Tidak hanya mewariskan ilmu dan skill aja gitu. Nah, kalau Pak Wayan sendiri gitu, gimana caranya Pak Wayan untuk mengenali bakatnya Panji misalnya? Caranya seperti apa? Nah, kalau sama Panji, saya dulu kasih lihat sama Ayah Hedi. Kalau Ayah Hedi kan bisa memetakan potensi emas seorang anak dengan ilmu yang didapatkan dari Barat dengan perilaku ini. Nah, Panji itu waktu kecil kami jalan di pantai sama Ayah Hedi waktu itu sekitar umur 2-3 tahun lah udah bisa jalan. Tiba-tiba pas kami jalan, Panji jalannya duluan, saya ditahan sama Ayah Hedi. Coba lihat Panji, jalan itu. Nanti kita lihat Pak, kalau di depan sana, nanti dia berhenti dan noleh kita sejenak. Begitu kita dilihat jalan dan dia balik lagi, dia tipe leader gitu. Dan beneran dia berhenti, terus noleh, kemudian jalan lagi. Dia memastikan kita udah ngikutin, oh dia tipe leader Pak. Oh ya udah siap. Nah, orang-orang dulu memiliki kemampuan juga mengamati orang, ini kamu cocoknya jadi apa. Nah, saya tuh dulunya logika saya adalah seorang yang suka, waktu kecil saya suka baca gitu-gitu Mas. Saya sukanya arsitek, sipil, komputer. Tapi ramalan wariganya saya waktu kecil saya baca-bacakan, kan ada di kalender tuh. Jadi semua orang bisa baca kan. Kamu cocoknya jadi dokter, jadi pembicara, jadi pendeta, ya gitu-gitu kan. Pas semua Pak ya? Waktu itu saya nggak percaya. Ngapain percaya? Karena yang saya suka ini gitu. Tahu-tahunya sehari sebelum UMPTN pengen jadi dokter. Begitu praktek kedokteran, justru ilmu kedokteran membuat saya mengenal diri, lalu dapat aliran jawaban-jawaban dan seterusnya. Ya inilah saya sekarang. Waktu kecil yang saya cuma setuju sama itu primbon itu apa? Kamu yang lahir di Jumat Legi ini adalah anak yang haus pada pengetahuan. Nah, itu saya percaya. Ini aja yang benar menurut saya, yang lainnya disukai orang-orang suci Allah, saya bilang gitu. Karena saya masih kecil kan, orang di Bali kalau mau dekat sama orang suci kan harus bisa bahasa halus, tata krama bahasa halus. Saya kan nggak bisa. Anak kecil kan. Takut lagi sama orang-orang yang berbau orang suci. Sekarang saya malah banyak dekat sama pendeta. Banyak kenal pendeta, banyak sering diskusi begitu. Walah, ternyata sekian tahun kemudian ini masuk akal, masuk ini. Nah, kemudian saya cari bagaimana mereka bisa menemukan hal seperti ini ya. Oh, jadi pola-pola kayak BMKG mencatat pola lah. Makanya gitu mirip. kita kan sebenarnya ada 2 produk Pak. Berbentuk jiwa yang basic sama yang premium. Aku yang nangis tuh yang waktu premium itu sih Pak. Jadi kayak ya Allah, kayak bener-bener tuh kayak blessing banget, tau kayak dituntun gitu. Setelah ini perjalanan hidupmu dikasih action plan-nya kayak gini, dan itu detail sekali dengan bahasa yang sangat indah gitu.